Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Anugrah Sigalingging, NIM J1A119028 dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teknologi dalam peradaban dalam pandangan Islam. Tapi yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu teknologi. Pengertian dari teknologi adalah berbagai keperluan serta sarana berbentuk aneka macam peralatan atau sistem yang berfungsi untuk memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi manusia. Teknologi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu teknologia atau tekno dan logia, yang mana tekno yaitu keahlian dan logia yaitu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, makna teknologi mengalami perluasan. Ia tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga benda tak berwujud. Semisal perangkat lunak, metode pembelajaran, metode bisnis, pertanian, dan lain sebagainya. Banyak para ahli yang mengemukakan tentang teknologi. Salah satunya yaitu M. Marionov, yaitu teknologi adalah pengembangan dan penerapan berbagai peralatan atau sistem untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga Jacques Ellul, yaitu yang mengemukakan teknologi adalah keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Kemudian Gary J. Englin mengemukakan pendapatnya, yaitu teknologi merupakan penerapan ilmu-ilmu perilaku dan alam serta pengetahuan lain secara bersistem dan mensistem untuk memecahkan masalah. Yang terakhir ada juga yaitu teknologi didefinisikan sebagai suatu entitas benda atau bukan benda yang sengaja diciptakan secara terpadu melalui proses perbuatan pemikiran untuk mencapai suatu nilai. Kesimpulan dari pengertian-pengertian tadi yaitu teknologi adalah alat, mesin, cara, proses, kegiatan ataupun gagasan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Manusia menggunakan teknologi dalam bidang komunikasi, pembelajaran, transportasi, bisnis, manufaktur, pengamanan data, dan lain sebagainya. Definisi teknologi luas, setiap orang mempunyai cara sendiri untuk memahami maknanya. Ya. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang teknologi. Bagi Islam, teknologi merupakan bagian dari ayat-ayat Allah yang perlu kita gali dan kita cari kebenarannya. Misalnya yang tertulis dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan sisih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan bumi yang penuh misteri ini dapat kita mencari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian-penelitian yang kita lakukan. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian tersebut, diharapkan agar dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun di akhirat dalam bidang apapun termasuk teknologi. Selain banyak memuat tentang pentingnya pengembangan sains, Al-Quran juga dapat dijadikan sebagai inspirasi ilmu dan pengembangan wawasan berpikir sehingga mampu menciptakan sesuatu yang baru dalam kehidupan. Hanya saja untuk menemukan hal tersebut dibutuhkan kemampuan untuk menggalinya secara lebih mendalam agar potensi alamiah yang diberikan Tuhan dapat memberikan kemaslahatan sepenuhnya bagi keselamatan alam di dunia
dan untuk manusia. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan produk-produk teknologi canggih seperti yang sering kita jumpai seperti handphone, televisi, internet, alat-alat komunikasi, dan barang-barang mewah lainnya, serta menawarkan aneka jenis hiburan bagi tiap orang tua, kaum muda, ataupun anak-anak. Namun tentunya alat-alat tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang diakibatkannya. Justru di atas pundak manusia lah terletak semua tanggung jawab itu. Sebab adanya berbagai media informasi dan alat-alat canggih yang dimiliki dunia saat ini dapat berbuat apa saja, kiranya faktor manusianya lah yang menentukan operasionalnya. Ada kalanya menjadi manfaat, yaitu manakala manusia menggunakan dengan baik dan tepat. Tetapi dapat pula mendatangkan dosa dan malapetaka manusia menggunakannya untuk mengumbar hawa nafsu dan kesenangan semata. Maka dari itu, sains dan teknologi merupakan madaniyah am, yaitu benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan hadalarah. Sebagaimana Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya Nizamul Islam menyebutkan bahwa sedangkan bentuk-bentuk madaniyah yang menjadi produk kemajuan sains dan perkembangan teknologi ataupun industri tergolong madaniyah yang bersifat umum, milik seluruh umat manusia. Madaniyah itu sendiri merupakan bentuk-bentuk fisik berupa benda-benda yang terindra dan digunakan dalam kehidupan yang meliputi seluruh aktivitas kehidupan. Maka dengan hal ini jelaslah sudah bahwa produk dari sains dan teknologi dalam pandangan Islam boleh atau mubah. Tapi ingat bahwasanya ada juga madaniyah yang bersifat khas seperti patung, salib, bintang dait, dan lain-lain. Itu merupakan karya hasil dari hadalarah selain Islam, maka menggunakannya adalah suatu kemaksiatan dan hukumnya haram. Masa Islam, para cendekiawan Muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu yang bersifat teknologis sebagai berikut: ilmu jenis-jenis bangunan, ilmu optik, ilmu pembakaran cermin, ilmu tentang pusat gravitasi, ilmu pengukuran dan pemetaan, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu jembatan, ilmu tentang mesin kerek, ilmu tentang mesin-mesin militer, serta ilmu pencarian sumber air tersembunyi. Para penguasa dan masyarakat di zaman kekhalifahan Islam, masyarakat di zaman kekhalifahan Islam menempatkan para rekayasawan atau engineer dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Para rekayawasan Muslim telah berhasil membangun sederet karya besar dalam bidang teknik sipil berupa bendungan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, hingga gedung pencakar langit. Sejarah membuktikan di era keemasannya, peradaban Islam telah mampu membangun bendungan jembatan. Bendungan jembatan itu digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan pertama dibangun di Dezful, Iran. Pencapaian lainnya yang berhasil dicapai insinyur Islam dalam bidang teknik sipil adalah pembangunan penerangan jalan umum. Lampu penerangan jalan umum pertama kali dibangun oleh kekhalifahan Islam, khususnya di Cordoba. Pada masa kejayaannya, pada malam hari, jalan-jalan yang mulus di kota peradaban Muslim yang berada di benua Eropa itu bertaburkan cahaya. Selain itu, di era kekhalifahan, para insinyur Muslim juga mampu membangun bendungan pengatur air diversion dam. Bendungan ini digunakan untuk mengatur atau mengalihkan arus air. Bendungan pengatur air itu pertama kali dibangun insinyur Muslim di sungai Uzaim yang terletak di Jabal Hamrim, Irak. Setelah itu, bendungan semacam itu pun banyak dibangun di kota dan negeri lain di dunia Islam. Peradaban Islam sangat berbeda dengan Yunani, Romawi, dan Bizantium dalam memandang teknologi. Para cendekiawan Muslim di era kekhalifahan menganggap teknologi sebagai sebuah cabang ilmu pengetahuan yang sah. Fakta itu terungkap berdasarkan pengamatan para sejarawan sains barat di era modern terhadap sejarah sains di abad pertengahan. Demikian pula ajaran Islam tidak akan bertentangan dengan teori-teori pemikiran modern yang teratur dan lurus dan analisa-analisa yang teliti dan objektif. Dalam pandangan Islam, menurut hukum asalnya segala sesuatu itu adalah mubah, termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai peradaban baik yang lama ataupun yang baru.
Sebagaimana diajarkan oleh Islam, tidak ada yang hukumnya haram kecuali jika terdapat nas atau dalil yang tegas dan pasti mengherankannya. Dalam Islam, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Sebagaimana halnya dahulu, para khalifah mendorong kaum muslim untuk menciptakan teknologi dan membuat karya ilmiah guna mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang ada. Seperti kita ketahui, para ilmuwan Islam seperti Al-Khawarizmi, ahli matematika, Ibnu Firnas, konseptor pesawat terbang, Jabir bin Hayyan, bapak kimia, dan masih banyak lagi. Mereka semuanya mengerahkan segenap upaya dan berkarya untuk umat. Jadi, Islam tidak pernah melarang sains dan teknologi. Tetapi justru Islam selalu terdepan dalam sains dan teknologi sejak 13 abad yang lalu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian lebih tahu urusan dunia kalian." Hadis ini menunjukkan kebolehan mengenai sains dan teknologi karena pada saat itu Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang tentang pertanian. Tapi Rasulullah tidak memberikan jawaban yang benar karena Rasulullah tidak ahli dalam pertanian. Pada zaman nabi-nabi, perkembangan teknologi juga sebetulnya sudah mulai berkembang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kisah-kisah dalam Al-Quran tentang bagaimana kehidupan manusia pada zaman Nabi. Hal ini dilakukan Nabi Adam ketika bertemu dengan Siti Hawa, ialah bagaimana membangun sebuah peradaban. Dalam sejarahnya, Nabi Adam kebingungan dalam menemukan api untuk memasak. Namun dia mendapatkan wahyu ketika batu digesekkan dengan batu akan menghasilkan api. Merupakan sebuah teknologi. Kita ambil contoh lain, pada zaman Nabi Nuh telah ada yang namanya kapal. Dalam sejarahnya, kapal ini berukuran raksasa. Semua makhluk hidup yang patuh pada Nabi Nuh mampu ditampungnya. Hal ini menandakan betapa canggihnya teknologi yang ada di dunia Islam. Selain itu, kisah Nabi Musa yang hidup di zaman Fir'aun. Di kerajaan Fir'aun ada yang namanya piramid. Kalau dilihat lebih jauh lagi, pembuatan piramid bukanlah hal yang mudah, tetapi harus menggunakan teknologi yang canggih. Masa ini adalah ketika perkembangan kebudayaan Mesir purba. Sejak lebih dari 1000 tahun sebelum Masehi, berkembangnya kebudayaan Parsi purba, penemuan jentera atau roda gigi atau gear dalam pembuatan tembikar, dan kini mulai dari jam tangan yang terkecil hingga roket angkasa yang terbesar menggunakan jentera di dalam mesinnya. Pada tahun 571 Masehi, lahirlah seorang nabi yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Mengapa dikatakan tahun gajah? Hal ini bertepatan dengan 20 April 571 yang mana pada saat itu Raja Abraham dari Yaman dengan 60.000 pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah di Mekah. Ka'bah merupakan teknologi yang diciptakan Nabi Ibrahim bersama Ismail. Pada saat Nabi menerima wahyu dan para penghafal Al-Quran banyak yang meninggal dalam peperangan, maka Nabi memerintahkan orang-orang yang dipercayakan untuk menulis Al-Quran dan dijadikan sebuah kitab. Padahal pada awalnya Al-Quran ditulis di sembarang tempat. Maksudnya ada yang ditulis di pelepah kurma dan ada juga di tulang belulang. Nabi Muhammad juga mendirikan masjid sebagai tempat peribadatan umat Islam Bani Umayyah pada tahun 700-an. Ahli ilmu geografi Islam dan navigatornya mempelajari jarum magnet mungkin dari orang Cina. Namun para navigator itulah yang pertama kali menggunakan jarum magnet di dalam pelayaran. Mereka menemukan kompas dan menguasai penggunaannya. Di dalam pelayaran menuju ke barat, navigator-navigator Eropa bergantung pada juru mudi Muslim dan peralatannya ketika menjelajahi wilayah-wilayah yang tak dikenal. Gustav Le Bon mengakui bahwa jarum magnet dan kompas betul-betul ditemukan oleh Muslim dan orang Cina, hanya berperan kecil. Alexander Neckham, seorang Inggris seperti juga orang Cina, mungkin belajar tentang kompas dari pedagang-pedagang Muslim. Namun dikatakan bahwa dialah orang pertama yang menggunakan kompas dalam pelayaran, dan orang Cina memperbaiki keahlian mereka yang berhubungan pelayaran setelah mereka mulai berinteraksi dengan Muslim selama abad ke-8.
Ahli geografi Islam menghasilkan buku-buku yang tak terhitung tentang Afrika, Asia, India, Cina, dan orang-orang Indian selama abad ke-8 hingga abad ke-15. Tulisan-tulisan itu mencakup ensiklopedia geografi pertama di dunia dan peta jalan, karya-karya agung abad ke-14 oleh Ibnu Batutah menyediakan sesuatu pandangan yang terperinci mengenai geografi dunia di masa lampau. Ahli geografi muslim dari abad ke-10 sampai abad ke-15 telah melampaui hasil dari orang-orang Eropa tentang geografi daerah-daerah ini dengan baik ketika memasuki abad ke-18. Para penjelajah Eropa menyebabkan kehancuran pada lembaga pendidikan, sarjana-sarjana, buku-buku mereka tidak memberikan makna apapun pada perkembangan ilmu geografi untuk dunia barat. Pada tahun 740, berbagai bentuk jam mekanik dihasilkan oleh insinyur-insinyur muslim dari Spanyol. Ada yang besar dan kecil. Dan pengetahuan ini kemudian sampai ke Eropa melalui terjemahan buku-buku mekanik Islam ke bahasa Latin. Jam-jam ini menggunakan sistem picu beban. Gambar desain dari beberapa bagian gear dan sistem kerjanya juga ada jam seperti itu dilengkapi dengan buangan air raksa. Jenis yang kemudian secara langsung dijiplak oleh orang-orang Eropa selama abad ke-15. Sebagai tambahan, selama abad ke-9, Ibnu Firnas dari Spanyol Islam menurut Wilduran menemukan sebuah alat yang mirip arloji sebagai penanda waktu yang akurat. Ilmuwan-ilmuwan muslim juga membangun bermacam jam-jam astronomi yang akurat untuk digunakan dalam observatorium mereka. Sekitar tahun 1990 Masehi, Ibnu Firnas, seorang ilmuwan dari Andalusia Spanyol, memimpikan bagaimana agar suatu saat manusia bisa terbang bebas di angkasa laksana burung. Dia terinspirasi kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tetapi dia berpikir bahwa manusia biasa tidak mungkin bisa naik burung kendaraan Nabi SAW untuk Isra Mi'raj, karena dia hanya manusia biasa, bukan seorang nabi. Ibnu Firnas atau Armin Firman mulai meneliti gerak aerodinamika, fisika udara, dan anatomi burung dan kelelawar. Sampai pada suatu saat dia menciptakan sebuah alat terbang seperti sayap kelelawar. Lalu dia menaiki menara Masjid Cordoba, disaksikan oleh ribuan orang di bawahnya. Lalu dia melompat dan melayang terbang sejauh kira-kira 3 km dan mendarat dengan selamat. Ribuan orang bertepuk tangan atas ciptaannya. Sebaliknya, masyarakat Eropa yang saat itu sedang di era kegelapan heboh sendiri karena menganggap Ibnu Firnas melakukan sihir yang mereka saja belum pernah melihatnya. Alat terbang Ibnu Firnas inilah menginspirasi Wright bersaudara menciptakan pesawat terbang pada awal abad 19. Pada tahun 813 didirikanlah Darul Hikmah atau Akademi Ilmu Pengetahuan pertama di dunia, yang terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan universitas. Pada tahun 850, ahli kimia Islam menghasilkan kerosin atau minyak tanah murni melalui penyulingan produk minyak dan gas bumi. Lebih dari 1000 tahun sebelum Abraham Bresner, orang yang Inggris, mengaku sebagai yang pertama menghasilkan kerosin dan dari penyaringan aspal. Pada tahun 866, kertas tertua yang menjadi contoh untuk dicetak di dunia barat adalah sebuah naskah Arab yang berjudul Gharib al-Hadis oleh Abu Ubaid al-Qasim Ibnu Salam bertanggal Zulqa'dah 252 atau 13 November 12 Desember 866, yang masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden. Pada tahun 900-an, pabrik kertas muncul di Mesir, kemudian di Maroko tahun 1100 Masehi, dan di Spanyol tahun 1150 Masehi, yang sudah berhasil membuat kertas putih dan berwarna. Teknologi di dunia Islam meliputi berbagai bidang, antara lain penggunaan air dan angin sebagai sumber energi, irigasi dan bendungan, penggunaan mesiu untuk peperangan, industri tekstil dan kertas, pembuatan kapal laut, teknologi kimia, teknologi pangan dan pertanian, serta pertambangan. Aliran sungai
Aliran air sungai yang cukup deras merupakan sumber energi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dengan mempergunakan roda yang dapat diputar oleh adanya aliran air itu. Orang-orang Islam sangat tekun mencari sumber air yang digunakan sebagai sumber energi. Biasanya penggilingan didirikan di tepi sungai memanfaatkan kecepatan aliran sungai di tempat itu. Pada abad ke-11 di kota Basra didirikan penggilingan semacam itu, dan selanjutnya di tiap provinsi di wilayah Islam Spanyol dan di Afrika Utara terdapat sejumlah penggilingan dengan maksud digunakan oleh masyarakat. Sebagian dari negeri-negeri Islam di daerah Timur Tengah dan Afrika Utara memiliki curah hujan yang kecil, sehingga untuk menjaga agar daerah pertanian tetap memperoleh air, mereka menggunakan sistem irigasi. Sistem irigasi diperkenalkan oleh orang-orang Muslim kepada masyarakat di daerah Spanyol, sekaligus dengan memperkenalkan tanaman berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang belum ada di daerah tersebut. Perkembangan teknologi dalam bidang kemiliteran ditandai adanya senjata-senjata tajam berupa panah, bangunan pertahanan atau benteng, serta senjata pembakar dan mesiu. Sejak awal sejarah Islam, senjata pembakar telah digunakan dalam berbagai pertempuran. Menurut para ahli sejarah, menggunakan mesiu oleh orang-orang Islam dalam pertempuran di Al-Mansura abad ke-13 merupakan salah satu faktor penentu kemenangan mereka. Dengan adanya sungai-sungai besar dan juga laut yang menjadi bagian dari negara-negara Islam, maka alat transportasi berupa kapal laut merupakan hal yang mutlak adanya. Perkembangan teknologi pada industri kertas juga menjadi unggulan negara-negara Islam. Orang Islam mempelajari pembuatan kertas pada tawanan perang dari Cina yang dibawa ke Samarkand, sehingga kertas dapat diproduksi oleh orang Islam pada abad ke-10 di Samarkand. Perkembangan dalam teknologi pertanian dan teknologi pangan juga telah terjadi di dunia Islam. Teknologi pengawetan makanan seperti metode pengeringan, pengasinan, pengasapan memegang peranan penting pada usaha pemasaran hasil peternakan dan pertanian ini. Pengetahuan tentang cara pengawetan makanan ini telah banyak ditulis oleh para ilmuwan Muslim. Terdapat berbagai jenis biji logam dan mineral dalam berbagai jenis. Untuk memanfaatkannya, mereka membuat tambang-tambang guna mengambil bahan galian itu dan memprosesnya menjadi logam. Orang-orang Islam sangat tekun dalam mempelajari pengetahuan dan memanfaatkan pengetahuannya sehingga yang mampu menghasilkan teknologi yang dapat berguna bagi orang banyak. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari segala pembahasan tadi yaitu teknologi di dunia Islam sudah berkembang dari manusia pertama dan terus mengalami penyempurnaan dari zaman ke zaman. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang sangat erat kaitannya dengan teknologi masa lampau. Dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan bahwa teknologi muncul di dunia Islam dan berkembang di dunia Islam. Pandangan Islam terhadap teknologi juga saat ini merupakan sebuah hal yang lumrah, yang sudah ada pada masa-masa dahulu, dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman. Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini merupakan hal yang wajar dapat kita terima dengan ajaran-ajaran Islam yang masih berlaku. Islam juga memandang bahwa benda-benda hasil sains dan teknologi adalah mubah. Siapapun boleh mengambilnya dan menggunakannya. Dalam penggunaannya tentu berbeda antara orang yang berpikiran Islam dengan orang-orang yang berpikiran kapitalis atau sosialis. Maka tinggal kita pilih kacamata mana yang benar untuk memandang dan menghukumi berbagai macam fakta. Islam, kapitalis, atau sosialis. Hidup adalah pilihan, maka pilihlah pilihan yang terbaik karena kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.